Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadzah Nabila Hasifah. Saya dari kelas 3C Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH. Pada bab pertama ada percobaan poging atau attempt. A. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pada pasal 53 KUHP, ada yang nomor pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah terjadi atau ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hari percobaan dapat dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 tahun 15 tahun lamanya. Lalu nomor 4, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Selanjutnya ada pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk TP yang berupa kejujuran yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Selanjutnya ada sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 memenuhi umpan dusur L delik. Jadi sifat pasal 53 percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi, percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, usul generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazewinkel, Suringa, dan Oemar Senoaije. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa TP percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau sempurna istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Mojatno. Selanjutnya, B. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap betin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini yaitu Van Hemel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. 2. Teori objektif atau material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya yaitu Simona. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.